Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara membuat usulan rencana kebutuhan barang milik negara atau RKBMN tahun anggaran 2028 di aplikasi Siman versi 2. Untuk langkahnya silakan Bapak Ibu login ke Siman, yang mana di Siman ini ada 3 user ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah analis satker, kemudian yang kedua koordinator, dan yang ketiga adalah supervisor. Untuk menyusun RKBMN ini, yang pertama silahkan Bapak Ibu menggunakan user sebagai analis satker, kemudian yang kedua nanti koordinator, dan yang terakhir di supervisor. Di sini saya akan coba login ke Siman menggunakan user analis satker. Setelah Bapak Ibu login ke Siman versi 2 menggunakan user analis satker, ketika di bagian sini belum aktif ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu geser saja atau Bapak Ibu klik saja konfirmasi pergantian role. Nah, ini di sini untuk mengaktifkan akunnya ya Bapak Ibu, agar bisa mengakses di modul-modulnya. Klik saja iya. Langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu pilih di bagian sini ya Bapak Ibu, ini ada menu perencanaan, kemudian pilih RKBMN Satker. Jika Bapak Ibu sudah memilih RKBMN Satker, jika di tahun sebelumnya Bapak Ibu sudah menyusun RKBMN, maka akan muncul di bagian sini ya Bapak Ibu, ini mulai tahun 2024 sampai 2027 sudah ada. Untuk menambahkan RKBMN tahun 2028, silakan Bapak Ibu klik tambah. Untuk tahun anggarannya ini sudah otomatis munculnya 2028. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tambah. Ketika berhasil menambahkan untuk tahun anggaran 2028, maka akan muncul tiketnya di sini ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik saja di bagian nomor tiket ini. Ketika Bapak Ibu sudah memilih tiket yang tadi, maka akan muncul beberapa menu di sini ya Bapak Ibu. Ini ada RP3BMN, yaitu rencana pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan. Ketika Bapak Ibu ada di bagian ini ya Bapak Ibu, ketika di satker Bapak Ibu ada RP3BMN, silakan Bapak Ibu tambahkan. Sini ada rencana pemanfaatan, pemindah tanganan, dan rencana penghapusan. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang akan ditambahkan. Jika memang tidak ada, Bapak Ibu bisa lewati ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada penggunaan. Ketika di bagian penggunaan ini ada, silakan Bapak Ibu tambah juga ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih barang yang akan diproses untuk rencana penggunaan. Ketika tidak ada, Bapak Ibu juga bisa lewati. Langkah selanjutnya ke bagian pemeliharaan. Kebetulan di satker kami dari tahun-tahun sebelumnya yang ada ini adalah di pemeliharaan ya Bapak Ibu. Di sini di pemeliharaan. Ketika sudah pilih pemeliharaan, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tambah. Kemudian status BMN-nya di sini ada 3 status ya Bapak Ibu, digunakan sendiri, BMN tercatat di satker lain, kemudian ada BMN belum tercatat. Saya pilih yang BMN digunakan sendiri, kemudian klik tambah. Di sini yang muncul seperti ini ya Bapak Ibu, ada warna orange seperti ini. Ini ada keterangannya, ini menunjukkan bahwa aset ini belum valid. Untuk keterangannya Bapak Ibu bisa geser ke bagian kanan. Nah, di sini diantaranya foto belum diisi di master aset dan juga belum adanya PSP ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses ke RKBMN harus sudah selesai PSP ini ya Bapak Ibu. Ketika belum selesai maka tidak bisa dimasukkan ke RKBMN. Untuk jenis asetnya juga Bapak Ibu bisa difilter di bagian sini ya Bapak Ibu. Ini contohnya ada tanah, kemudian bangunan, dan juga aset-aset lainnya ya Bapak Ibu. Saya akan coba yang bangunan dan gedung ya Bapak Ibu, kemudian terapkan filter. Ini sudah ada ya Bapak Ibu untuk gedung bangunan yang sudah PSP, sehingga posisinya ini tidak oranye lagi ya Bapak Ibu. Dan ini masih ada 3 bangunan yang
belum PSP sehingga tidak bisa dimasukkan ke RKBMN. Untuk menambahkan silakan Bapak Ibu tinggal di checklist saja ya Bapak Ibu, bisa dengan checklist semua seperti ini atau pilih satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini yang berwarna oranye ini tidak akan terchecklist karena belum masuk ke kategori RKBMN. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tambahkan di sini. Atau Bapak Ibu bisa juga dengan cara tambah data tahun lalu ya Bapak Ibu, ketika di Satker Bapak Ibu semuanya sudah pernah menyusun RKBMN, maka Bapak Ibu bisa pilih dengan cara tambah data tahun lalu. Di sini akan saya tambahkan karena sudah proses checklist seperti ini, saya tambahkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk semuanya ke sini. Ketika akan menambahkan kembali, silakan Bapak Ibu bisa klik tambah seperti ini, kemudian pilih ininya ya Bapak Ibu, digunakan sendiri, tercatat di Satker lain dan belum tercatat. Silakan Bapak Ibu tambahkan dan ikuti seperti saat saya menambahkan data yang gedung bangunan ini. Langkah selanjutnya, ketika di bagian pemeliharaan ini Bapak Ibu sudah menambahkan, silakan Bapak Ibu geser ke bagian pengadaan jika memang ada ya Bapak Ibu, dan pengasuransian jika memang ada. Jika memang tidak ada juga Bapak Ibu bisa lewati. Ketika mulai dari RP3BMN, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, pengasuransian ini sudah Bapak Ibu isi sesuai dengan rencana yang akan Bapak Ibu usulkan. Kebetulan di Satker kami hanya ada pemeliharaan ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik di bagian atas ini ya Bapak Ibu, ini ada menu cetak. Silakan Bapak Ibu klik cetak, di sini pilih jenis cetaknya ya Bapak Ibu. Ini silahkan Bapak Ibu cetak semuanya ya Bapak Ibu, walaupun di bagian RP3BMN pengadaan dan penggunaan semisal tidak ada, silahkan Bapak Ibu tetap dicetak seluruhnya ya Bapak Ibu. Ini akan saya contohkan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu di bagian aksi cetak seperti ini ya Bapak Ibu. Ini masih proses ya Bapak Ibu, untuk statusnya masih proses, tunggu sampai nanti muncul tanda untuk cetak. Sembari menunggu proses ini, Bapak Ibu bisa melakukan cetak di bagian yang lainnya. Ini pilih yang ekspor. Ini seluruhnya juga silakan Bapak Ibu cetak ya Bapak Ibu. Seperti ini, silakan Bapak Ibu cetak saja. Sembari menunggu diproses datanya, Bapak Ibu bisa ke bagian yang lain. Ini contoh yang sudah selesai statusnya ya Bapak Ibu, ini BMN belum tercatat ya, contoh statusnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa cetak atau download seperti ini. Silakan Bapak Ibu simpan file ini, disatukan saja ya Bapak Ibu dalam satu folder RKBMN. Ini yang pemeliharaan ya Bapak Ibu sudah selesai semua, sudah di download. Kemudian yang tadi akan saya coba cek kembali yang di HP. Ini sudah bisa di download ya Bapak Ibu. Yang lainnya juga silakan Bapak Ibu download juga ya Bapak Ibu. Kemudian pemeliharaan, pengadaan dan penggunaan juga silakan Bapak Ibu download semuanya ya Bapak Ibu. Untuk caranya sama seperti yang di HP, ekspor dan RP3BMN. Setelah seluruh bagian jenis cetak ini Bapak Ibu download semuanya, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa tutup saja. Kemudian silakan ke bagian menu upload dokumen. Terkait dokumen yang harus diupload, saya berpatokan dengan surat dari Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Ini ada surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dari Sekjen ya Bapak Ibu, tertanggal 30 Juli 2026. Untuk berkas yang harus disiapkan, ini ada di halaman nomor 2 ya Bapak Ibu. Ini ada dokumen RKBMN yang harus disiapkan. Di sini ada surat pengantar, RKBMN pengadaan, dan juga yang lain-lainnya. Silahkan Bapak Ibu bisa dibaca ya Bapak Ibu. Atau untuk nanti Bapak Ibu bisa melihatnya atau membacanya, insya Allah ini akan saya upload di deskripsi video. Dan juga akan saya sisipkan keterangan terkait dokumen yang harus diupload. Setelah seluruh dokumen yang diperlukan sudah Bapak Ibu siapkan, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu upload dokumen tersebut.
Sini ada jenis dokumennya. Yang pertama surat pengantar. Silakan Bapak Ibu upload surat pengantar yang sudah disiapkan ya Bapak Ibu. Kemudian keterangannya di sini silakan Bapak Ibu semisal surat pengantar RKBMN tahun anggaran 2028. Kemudian klik simpan. Sini sudah terupload ya Bapak Ibu untuk surat pengantarnya. Untuk upload dokumen lainnya silahkan klik tambah. Kemudian pilih dokumen lainnya. Pilih dokumen yang akan diupload. Ini contohnya semisal SPTJM. Kemudian klik simpan. Di sini akan saya coba untuk upload terlebih dahulu seluruh dokumennya ya Bapak Ibu. Di sini untuk dokumen usulan RKBMN-nya sudah saya upload semuanya ya Bapak Ibu. Untuk uploadnya tadi di bagian ini ya Bapak Ibu, hanya ada dua jenis ya Bapak Ibu. Yang pertama surat pengantar, kemudian untuk dokumen selain surat pengantar silahkan Bapak Ibu upload dengan memilih dokumen lainnya. Setelah seluruhnya diupload, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu geser ke bagian atas. Di sini ada verifikasi usulan Satker. Silahkan Bapak Ibu klik di bagian ini ya Bapak Ibu untuk disampaikan ke koordinator Satker. Silahkan sebagai analis Satker klik saja. Kemudian konfirmasi proses tiket. Ini contoh ya Bapak Ibu, mohon untuk dicek. Kemudian klik OK. Tiket BMN akan diproses tanpa usulan rencana asuransi. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Ketika Bapak Ibu memang tidak ada rencana untuk asuransi, silakan Bapak Ibu klik OK saja. Ini sedang dalam antrian untuk mengirim ke koordinator Satker ya Bapak Ibu. Proses tiket berhasil ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sebagai analis Satker sudah mengirim untuk verifikasi, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengubah ya Bapak Ibu, kecuali nanti dilakukan pembatalan untuk perbaikan oleh koordinator. Jadi untuk analis Satker ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Di sini status tiketnya sudah berubah, yang tadinya draft ini sudah berubah menjadi verifikasi usulan Satker. Jadi berada di koordinator Satker. Setelah ini langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu hubungi koordinator Satker ya Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi. Di sini akan saya coba untuk login menggunakan user sebagai koordinator. Di akun koordinator sama seperti saat login di analis Satker ya Bapak Ibu, silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Setelah aktif, silahkan Bapak Ibu ke bagian perencanaan. Di sini ada notifnya ya Bapak Ibu, tanda merah ini menunjukkan bahwa ada yang perlu ditindaklanjuti. Pilih di RKBMN Satker. Langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik di bagian nomor tiket yang tahun anggaran 2028. Di bagian sini sebagai koordinator bertugas untuk mengecek data yang diusulkan oleh analis Satker. Silakan Bapak Ibu cek di seluruh menu ya Bapak Ibu, mulai dari RP3BMN sampai dengan bagian upload dokumen. Pastikan seluruh datanya sudah benar dan valid. Ketika sudah benar dan valid, langkah selanjutnya silakan klik proses penetapan usulan Satker. Namun ketika terdapat data yang perlu diperbaiki, silahkan Bapak Ibu klik perbaikan draft usulan Satker. Ketika dipilih di bagian perbaikan ini, maka datanya akan kembali ke analis Satker untuk dilakukan perbaikan. Di sini akan saya lanjutkan ke proses penetapan ya Bapak Ibu. Untuk keterangannya silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja ya Bapak Ibu. Ini contohnya data sudah diverifikasi. Kemudian klik OK. Ini sama seperti di analis Satker tadi, masih dalam proses ya Bapak Ibu. Untuk proses tiketnya sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, untuk status tiketnya ini sudah berubah menjadi proses penetapan RKBMN Satker. Untuk langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user akun sebagai supervisor ya Bapak Ibu. Di akun supervisor silakan Bapak Ibu aktifkan juga.
Kemudian ke bagian perencanaan, pilih RKBMN Satker. Kemudian pilih yang tiket tahun 2028. Di sini ada status tiketnya, proses penetapan ya Bapak Ibu. Ketika data yang sudah diusulkan dan diverifikasi oleh koordinator tersebut sudah fix ya Bapak Ibu, udah valid semuanya, sebagai supervisor bisa melakukan penetapan dan pengajuan RKBMN Satker ke Korwil. Ketika memang ada yang perlu diperbaiki, silahkan bisa verifikasi usulan Satker. Jadi ini akan kembali ke koordinator. Nantinya koordinator mengembalikan kembali ke analis Satker. Nah, di sini karena sudah dianggap valid ya Bapak Ibu, ini di akun supervisor akan dilakukan penetapan dan pengajuan ke Korwil. Klik penetapan, kemudian untuk keterangannya Bapak Ibu bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian di sini ada pernyataannya Bapak Ibu. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirnya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Silahkan Bapak Ibu checklist saja, kemudian klik OK. Untuk proses tiketnya sudah berhasil. Untuk status tiketnya ini berubah menjadi draft analis Korwil. Jadi ini posisinya sudah masuk ke wilayah ya Bapak Ibu untuk dilakukan pengecekan. Jadi demikian ya Bapak Ibu cara untuk membuat usulan RKBMN tahun anggaran 2028 dari awal sampai akhir. Tentunya terdapat hal yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar, apalagi untuk pengerjaan ini adalah sifatnya tahunan. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.